Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Algi. Nama saya Haikal Gifari. Saya dengan NPM 221561693. Saya dari kelompok 3A kelas PSTIA. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua rangkaian counter, yaitu rangkaian counter asinkronos dan yang kedua adalah rangkaian counter asinkronos. Nah, pada eh, di video kali ini saya akan menggunakan eh, berapa bit yang saya gunakan, yaitu 4 bit, dan dan untuk metode counternya itu up, yaitu metode up ya. Jadi kita ke synchronous counter up dulu. Jadi apa itu synchronous counter? Yaitu sebuah rangkaian counter di mana sinyal pulsa inputnya akan terhubung ke seluruh flip-flop yang ada pada rangkaian tersebut. Seperti ini. Di sini ini adalah pulsa input clock-nya. Dia terhubung ke flip-flop yang pertama. Ini flip-flop ini menandakan ini akan menggerakkan output pada bit pertama, pada bit pertama, bit yang kecil lah ya, maksudnya itu bit untuk dua pangkat nolnya itu. Mungkin itu disebut bit terakhir ya. Lalu di sini inputnya juga terhubung ke sini untuk flip-flop JK yang ini, yaitu ini untuk menampilkan output untuk bit ketiganya. Lalu ke sini ini lalu inputnya ke sini juga, ini menggunakan JK flip-flop yang akan memberikan output memberikan output untuk bit kedua, dan yang ini memberikan output untuk bit ini juga terhubung ke sini ya, sinyal inputnya. Ini untuk bit pertamanya. Lalu di sini juga ada di sinkronas ini juga ada sinkron counter ini juga ada flip-flop N di sini. Di sini untuk yang ini dia berasal dari output sebelumnya dan output setelahnya. Output setelah flip-flop pertama dan output setelah flip-flop kedua. Output dari flip-flop pertama dan output dari flip-flop kedua. Ini kan dari sini. Dan ini dari sini ke sini. Nah, dan hasilnya akan didistribusikan ke N selanjutnya kalau ada, ke gerbang N selanjutnya kalau ada, atau juga bisa didistribusikan ke input JK-nya. Yang kedua juga seperti itu ya. Jadi ini untuk counter. Nah, saya juga akan menjelaskan untuk up-nya. Up itu berarti kita menghitung dari bit terkecil hingga bit terbesar dari 0. Kalau di sini 4 bit, maka dia dari 0000 sampai 0000 sampai 1111 gitu. Mungkin langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini pertama 000. Kenapa? Karena ini pertama kan ini up. Berarti kan ini kan counter up ya. Jadi dia dimulai dari kecil karena dia akan menghitung ke yang terbesar. Jadi dia dimulai dari terkecil. Nah, 0 yang ini kita menghitung dari bawah ke atas. Jadi ini bit pertama dan ini adalah bit terakhirnya. Nah, ini bit terakhirnya kan dari flip-flop pertama nih.
Jadi di sini 0. Di sini 0. Ini dia berasal dari outputnya output dari key ya. Tidak berasal dari key, output key action. Nah, di sini akan menghasilkan 0, di sini juga menghasilkan 0. Sebentar kita gambar saja. Ini akan menghasilkan 0, ini menghasilkan 0, menghasilkan 0, dan menghasilkan 0. Kenapa? Ini merupakan keadaan awal dari synchronous counter up. Dimasuk sini. Dan ini merupakan power ya. Jadi power di sini karena power berarti dia menghidupkan, berarti dia memberikan sinyal 1 ke sini. Tapi karena di sini clocknya 0, pertama-tama kan di sini sinyal 0, maka dia menghasilkan output key-nya yaitu 0. Jadi dia di sini ini key. Ya, kita lanjut dulu. Lalu berarti jika dihitung sampai kita hitung ke atasnya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa harusnya outputnya yaitu 0001. Bagaimana cara mengubah output di sini agar menghasilkan output 0001? Maka kita gerakkan sinyal input clock ini sebanyak 1 siklus. Maksudnya sebanyak 1 siklus kita gerakkan dari 0 ke 1, lalu kembali lagi dari 1 ke 0. Seperti itu. Kita coba di sini kan, nah sebelum itu kita lihat di sini. Di sini, sebentar. Di sini biru, di sini merah. Maksudnya biru sini ini bernilai 0, ini bernilai 1. Ini juga 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Nah, saat kita gerakan, saat kita menggerakkan siklus inputnya sebanyak 1 kali. Bentar. Nah, nih, maka benar ya apa yang kita asumsikan, dia akan menghitung 0001, yaitu kalau di dalam desimal itu akan bernilai 1. Kenapa 1? Karena di sini bergerak. Nah, di sini yang dari key accent, sebentar. Yang dari key accent ke sini, ya yang awal key accent ke sini, dan dari key pindah ke sini. Jadi dia bertukar tempat. Seperti itu ya. Kenapa ini tidak bertukar tempat yang lainnya? Karena untuk penjelasannya, untuk flip-flop yang menampilkan output pertama dari output bit pertama, bit terakhir dari flip-flop ya, dari outputnya, dia 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 akan mengganti nilai ini, key action dan key-nya akan berganti setiap 1 siklus clock. Jadi dia setiap kita mengganti setiap kita 1 siklus clock, dia akan mengganti terus. Seperti itu. Pokoknya dia akan selalu berganti. Nah, kapan ini? Lalu kapan yang kedua ini? Yang kedua ini ketika setiap 2 kali siklus. Nah, tadi kan kita ini sudah ini sebentar. Ini sekarang 1 kan di sini nih. Sekarang dikarenakan tadi sudah 1 siklus, maka di output yang ini selanjutnya pasti akan 0 karena tadi saya sudah bilang dia akan berganti setiap 1 siklus. Dan yang kedua ini dia akan berganti setiap 2 siklus. Kita sudah menggunakan siklus pertamanya ya. Maka kita lanjut ke siklus kedua. Kita ganti. Sebentar. Nah, ini. Ini harusnya 0 kan tadi, sudah benar ya. Sebentar. Ini
kembali 0 karena dia kembali lagi yang key action, yang dari key action tadi kembali ke key, yang dari key tadi kembali ke key action. Nah, yang kedua, karena dia sudah melalui 2 siklus, maka dia berganti dengan key action, dengan key dan key actionnya saling berganti. Kenapa ada pola seperti ini? Karena flip-flop yang setelah semua ini, dia flip-flop di depannya, dia tergantung dari flip-flop sebelumnya. Jadi flip-flop kedua ini dia menunggu output dari flip-flop utamanya yang bergerak satu siklus. Kalau yang flip-flop utama ini bergerak setiap satu siklus, karena dia menunggu output dari flip-flop sebelumnya, maka dia dibutuhkan 2 siklus agar output dari sini sampai ke flip-flop yang kedua ini ya. Yang ini juga, yang untuk yang ketiga ini juga karena dia menunggu 2 flip-flop dia menunggu flip-flop dari sini yang dimana yang ini berganti setiap 2 siklus, maka di sini dia harus menunggu output dari flip-flop sebelumnya sebanyak 4 siklus. Nah, jadi polanya di sini 2 × 0, di sini polanya di sini 2 siklus, di sini polanya 4 siklus. Maksudnya di sini polanya 2 × 0, di sini pola 2 × 1, di sini pola 2 × 2 yaitu 4, berarti di sini pola 2 × 3 yaitu 8. Berarti yang terakhir ini dia akan berganti key dan key action, key barnya berganti setelah 8 siklus. Seperti itu untuk penjelasan dari synchronous counter up. Misal kita coba lagi ya. Harusnya ini berarti dia kalau yang bagian sini menunggu, ini kan kita sudah masuk siklus kedua. Di sini butuh 4 siklus. Di sini berarti dia karena sudah mencapai 2 siklus, berarti dia kembali ke 0 lagi kan. Di sini dia sudah, ini kan 1 siklus, berarti dia setiap berganti dia bakal setiap sinyal input berganti dia juga akan berganti seperti itu ya. Berarti di sini berganti, di sini tidak. Di sini tidak, di sini tidak. Karena di sini jika diganti nanti dia akan baru memasuki 1 siklus. Sedangkan ini kan setiap 1 siklus ya. Seperti ini. Berarti bakal 01 0011. Nah, seperti ini. Nah, dan seperti itu hingga dia akan menghitung secara berurutan terus. Nah, hingga 111. Setelah 111 dia akan kembali ke 000. Seperti itu. Untuk penyusunan counter synchronous counter up untuk 4 bit, untuk rangkaian 4 bitnya. Mungkin segitu saja untuk synchronous counter up. Saya akan beralih ke asynchronous. Sebentar. Stop share dulu. Nah. Nah, jadi ini merupakan asynchronous counter up. Lalu apa beda antara asynchronous dan asynchronous? Udah definisi dulu. Kalau sinkronos kan sinyal inputnya, flip-flopnya, input flip-flopnya bergantung dari sinyal inputnya. Jadi sinyal inputnya akan terhubung semuanya ke masing-masing flip-flop. Sedangkan ini dia rangkaian counter yang asinkronos ini dia hanya membutuhkan satu input, satu pulsa input. Maksudnya dia hanya menghubungkan satu pulsa input ke hanya satu flip-flopnya saja.
Jadi tidak di masing-masing flip-flop. Lalu bagaimana dengan flip-flop lainnya? Jadi untuk input flip-flop lainnya dia bergantung dari flip-flop sebelumnya seperti ini. Bergantung dari key action-nya. Key action di sini seperti itu. Dikarenakan dia ini di sini kan berarti kan di sini cuma satu ya, cuma terhubung ke satu flip-flop. Jadi ini bisa disebut ini merupakan rangkaian serial ya. Jadi dikarenakan ini rangkaian serial, maka yang hanya menghubungkan pulsa inputnya ke salah satu flip-flop saja, maka untuk menjalankan ini kita membutuhkan empat power yang juga keempat-empatnya terhubung ke masing-masing flip-flop. Nah, ini juga didukung dengan di asinkron, maksudnya karena ini merupakan serial, maka dia mau menggunakan flip-flop yang berbeda dengan sebelumnya. Yang tadi merupakan yang tadi itu menggunakan flip-flop 74 LS 76, sedangkan ini 4027. Nah, karena dia menggunakan 4027, maka dia harus menggunakan power di setiap flip-flopnya seperti itu. Di sini juga perbedaannya untuk rangkaian asinkronos ini lebih praktis ya, rangkaiannya lebih mudah dipahami, sehingga lebih mudah dipahami untuk rangkaiannya gitu. Lalu mungkin kita masuk ke simulasinya. Kita mulai terlebih dahulu. Karena ini kita kan tadi sudah saya sudah menyebutkan bahwa kita akan menggunakan metode up. Jadi dia di sini asinkronosnya counter up. Jadi sama seperti tadi dimulai dari 000. Nanti akan bergerak sampai ke paling tertinggi yaitu 1111. Di sini dihubungkan inputnya ke sini 000, 0 dan sini power 1, maka di sini 11, di sini 11, 11, 11, karena power itu karena kita menghidupkan power, maka dia akan memberikan input nilai 1. Di sini 0 menghasilkan output key yaitu 0, dia terhubung ke sini, output ini merupakan output untuk bit terakhirnya. Lalu ini menghasilkan key yang merupakan 0 jadi ini yang terhubung ke sini, ini merupakan output untuk bit ketiga. Ini juga dari kalau flip-flop ini U2A ini akan menghasilkan output key yang dimana outputnya yaitu bit kedua, dan yang terakhir U2B-nya akan menghasilkan output key yang merupakan output dari bit pertamanya. Seperti tadi, seperti yang kita tahu ini kan counter, berarti dan ini merupakan counter, berarti nanti dia akan menghitung secara berurut. Jadi harusnya dapat kita simpulkan, harusnya ini jika kita menggerakkan satu siklusnya, kita akan menghasilkan 0001. Nah, ya sama seperti tadi untuk penjelasan untuk penjelasan outputnya. Kalau untuk bagian ini dia output key dan key actionnya, key barnya bergantian sebanyak satu siklus clock seperti itu. Dan yang kedua ini sama saja seperti tadi, ini setiap 2 siklus clock di sini, karena dia menunggu dari flip-flop sebelumnya yang harus satu siklus. Yang U2A ini, flip-flop U2A ini menunggu
flip flop sebelumnya yaitu U1B, yaitu yang polanya itu dua siklus, sehingga sehingga dapat diketahui bahwa di sini dia akan berubah nilainya setiap 4 siklus clock sekali. Nah, yang ini juga, ini menunggu yang sebelumnya, yaitu U2A, yang 4 siklus, yang akan berubah sekali 4 siklus ya. Sehingga karena 4 siklus sebelumnya, sehingga di sini harus menunggu, sehingga dia nilainya akan berubah setiap 8 siklus clock. Jadi dia akan membentuk pola 2 pangkat. Untuk yang ini, flip flop U1A 2/0 yaitu 1, U1B 2/1 yaitu 2, U2A yaitu 2/2 yaitu 4, U2B yaitu setiap 2/pi yaitu 8. Nah, seperti tadi, kalau kita ubah, harusnya di sini di output yang ini berubah, karena key dan key aksen yang berubah bergantian setiap setiap 1 kali siklus, dan bagian ini berubah menjadi 1, dan ini tetap, yang selebihnya tetap 1, karena dia menunggu 2 siklus. Ini kan sudah siklus pertama nih. Sekarang kalau kita berubah, dia akan maka dia 2 siklus, sehingga akan key dan key aksennya bertukar, sehingga di sini akan menjadi 0010. Seperti ini. Seperti itu terus ya, dengan sebenarnya yang penting kita tahu polanya, bahwa Piro ini akan berganti key dan key barnya setiap 1 siklus sekali. U1B ini akan nilai outputnya akan berganti dari akan bergantian dari key dengan key bar setiap 2 siklus sekali, 2 siklus clock sekali. Lalu U2A setiap 4 siklus clock sekali, dan yang terakhir setiap 8 siklus clock sekali. Sehingga ini akan menghitung, outputnya akan menghitung secara berurutan. Harusnya selanjutnya 0011 ya. Nah, ini. Maka seperti itu terus sampai ke 111. Saat sudah sampai 111 sama seperti tadi, dia akan kembali ke 000. Ini. Ya. Ya mungkin demikian demikian presentasi saya mengenai penjelasan rangkaian sinkronos dan asinkronos counter up ya, dengan bitnya yaitu 4 bit. Maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.